Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallah, Bu. Sadaqallahul azim. Oke, Ibu Siti tulis surat Al-Ikhlas ya. Ayat 1. Iya. Ayat berapa, Bu Ria? Apa Kak? Ayat 1. Ya, surat Boleh, apa? Al-Falaq ya. Boleh, Ayat 1. Al-Falaq boleh. Iya, 1, 2. Al-Falaq. Iya, Al-Falaq. Ya. Bakar ayamnya mana? Ayamnya bang, ayam banget ini banyak ya. Anaknya lo nggak enak masih kecil. Sapinya aja ya dimasak ya. Sapinya ya dimasak ya. Sapinya dimasak ya. Sapinya boleh aja ya. Sapinya boleh aja ya. Silakan. Ya, oke. Ya. Ya, terus. Oke, Ibu Siti Deria. Ya, dalam penilaian ya bacaan Al-Qur'an itu tajwid ya. Tajwid pendeknya bacaan Al-Qur'an ya. Nah, kemudian tulisan ya dilihat dari insya khotnya itu ya. Oke, syukran. Bu Ria, kita bisa, Bu Siti Jariah ya, dipersilakan untuk mempresentasikan ya modul ajarnya. Iya. Ya, kemudian di screen ya, modul ajarnya. Di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini Waalaikumsalam. saya akan mempresentasikan modul ajar yang saya buat, yaitu tentang modul ajar sederhana pada kurikulum Merdeka Satuan Pendidikan di SD Negeri 242 Sinar Gading 1. Untuk kelas 5, materi pelajaran yang saya ambil di sini yaitu tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang Al-Quran Surah Al-Ma'un ayat 1-7. Adapun capaian pembelajarannya yaitu tentang peserta didik mampu membaca, menghafal, menulis, dan memahami pesan pokok di dalam surah Al-Ma'un. Selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama meyakini surah Al-Ma'un sebagai firman Allah dengan benar. Selanjutnya menulis surah Al-Ma'un dengan benar, membaca Al-Quran surah Al-Ma'un dengan benar. Yang keempat mengartikan surah Al-Ma'un dengan benar. Selanjutnya menjelaskan makna isi pokok surah Al-Ma'un dengan benar. Dan yang keenam menghubungkan ayat Al-Quran surah Al-Ma'un dengan perilaku sehari-hari dengan benar.
Adapun kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu pendahuluan untuk 1 kali pertemuan yaitu 3 jam kali 35 menit. Kegiatan awal yaitu guru memberikan salam kepada peserta didik, menyapa, menanya kehadiran dan kesehatannya. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian guru memberikan asesmen diagnostik dan pertanyaan pemantik tentang Quran Surah Al-Ma'un. Kemudian kegiatan inti 70 menit yang pertama tentang materi bacaan. Pendidik atau guru memberikan contoh Quran Surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7 per ayat. Selanjutnya peserta didik menirukan bacaan Quran Surah Al-Ma'un. Peserta didik secara berpasangan saling bergantian membaca Surah Al-Ma'un. Kemudian membentuk kelompok dan saling bergantian membaca. Selanjutnya menirukan bacaan Surah Al-Ma'un ayat per ayat secara klasikal, kelompok maupun individual. Yang keenam, menampilkan bacaan Quran Surah Al-Ma'un 1-7 per ayat. Yang ketujuh, menanggapi bacaan Quran Surah Al-Ma'un. Selanjutnya, materi yang kedua tentang hukum sukun, mim sukun. Yang pertama, setelah selesai membaca, peserta didik ditugaskan untuk mencari dan menemukan hukum tajwid dan mim sukun. Yang kedua, peserta didik mengamati potongan ayat Quran Surah Al-Ma'un. Yang ketiga, peserta didik menerima materi hukum tajwid, ikhfa syafawi, idgham mutamathilan, dan izhar syafawi. Yang keempat, peserta didik mencari contoh lain dalam Al-Quran Surah Al-Ma'un tentang hukum tajwid yang ada di dalamnya. Selanjutnya, pada kegiatan terakhir yaitu penutup. Yang pertama, guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi pelajaran melalui tanya jawab tentang materi yang dipelajari. Yang kedua, guru melakukan evaluasi hasil pembelajaran yang telah disampaikan. Yang ketiga, mengajak semua peserta didik untuk mengakhiri pembelajaran dengan melakukan hening sejenak atau berdoa. Yang keempat, guru dan peserta didik bersama-sama mengucapkan hamdalah. Di dalam modul ajar yang saya buat terdapat glosarium. Yang pertama, zalim. Zalim itu artinya tidak menaruh belas kasihan. Kemudian ria, yaitu bangga karena telah berbuat baik. Di sini ada asesmen yang saya gunakan asesmen awal yaitu untuk mengecek pengetahuan dan keterampilan pada belajar tentang Quran Surah Al-Ma'un. Kemudian ada diagnostik hasil asesmen, asesmen formatif, dan asesmen akhir formatif. Di sini untuk instrumen asesmen saya menggunakan soal dalam bentuk isian atau esai. Dan ada juga rubrik penilaiannya tentang indikator, tingkat kognitif, skornya, dan kriteria penilaiannya. Di sini di dalam modul ajar yang saya buat juga ada LKPD atau lembar penilaian siswa yang terlampir tentang soal pilihan ganda, ada juga soal esainya. Ya, tentang rubrik penilaiannya. Dan ada kunci jawabannya. Seperti itu. Oke, cukup. Ya, Ibu Siti, dari Ria. Gimana Ibu Ria? Assalamualaikum, Ibu Ria. Iya, iya. Bentar. Ya, Bang, kecilin suara TV dikit, Bang. Bentar ya. Ini saya langsung dulu nanya ya, Bu. ya, silakan Ibu Ria. Oke. Aduh. Oke, Ibu Siti Jariah. Ya, Bu. Bener ya, Siti Jariah ya? Ya, Bu. Oke, Ibu, saya mau buka dulu dari atas, Ibu. Itunya, modul ajarnya, Bu. Naikkan ke atas, Bu. Enggak goyang ini. Bisa? Bisa, Bu. Ya.
ngomong apa Ya, Bu. Sudah ini sebentar saya kuatin suaranya, ini terlalu kecil. Oke. Tujuan pembelajaran. Sayangnya indikatornya nggak dibuat, Bu. Oh iya, ini Iya, menggunakan capaian pembelajaran dan tujuannya langsung. harusnya kan kalau ada tujuan ada indikator kan ya, Bu ya. Hmm. Nah, pertanyaan saya Bu, apa beda dari tujuan dan indikator pembelajaran, Bu? Tujuan pembelajaran itu tujuan yang akan dicapai dari materi yang Bu, disajikan. deket dikit Bu sama ininya Bu, sama speakernya Bu, karena suara Ibu dari tadi kecil gitu loh. Oke, gimana Bu? Kalau tujuan pembelajaran itu hal-hal atau tujuan yang ingin dicapai dari hasil materi yang disajikan. Kalau indikator? Kalau indikator tuh poin-poin yang ada di dalam materi ajar. Poin-poin Bu. Ya, atau komponen-komponen yang ada di dalam modul ajar. Belum cocok kayaknya ya Bu ya. Kalau tujuan itu target, kalau Target. indikator itu ya alat ukur dari target tersebut. Ya, Jadi dia keduanya saling keterkaitan. Jadi kalau Ibu buat tujuan pembelajaran, Ibu harus buat juga indikator. Ini sayangnya RPP nih, modul aja sederhana ya, karena cuma ada ini ya Bu. Cuma ya. ada kegiatan pembelajaran tanpa ada yang lain-lain. Tapi ada ini tadi saya lihat ada LKPD-nya ada dan lain-lain ada. Cuma kenapa modelnya gini gitu ya. Nah, saya tanya Ibu pakai model pembelajaran apa di sini, Bu? PBL, Bu. PBL, Problem Based Learning. Iya. Sintaksnya apa saja, Bu, dari PBL, Bu? Yang pertama itu membuat diskusi kelompok, Bu. Berarti kalau membuat kelompok, apa tuh sintaks dalam PBL-nya apa? Problem Based Learning. Ya kan, Ya. problem karena suara Ibu nih jauh, Bu. Jauh sekali suara Ibu. Speakernya jauh kayaknya dengan Ibu gitu loh. Ya. Tidak kuat. Saya Ya, kira ada masalah dengan speaker saya. Ternyata ibunya yang memang suaranya jauh. Suara saya PB. sudah speaker saya sudah full. Iya, ini juga sudah. Gimana sintaksnya apa saja, Bu? Yang pertama melakukan diskusi kelompok, Bu, dengan disajikannya materi tentang surah Al-Maun. Bukannya mengemukakan masalah duluan ya, Bu ya? Kalau Iya, Ibu kan problem based learning kan, tidak mungkin kan tiba-tiba iya, langsung bagi kelompok gitu kan. Pasti iya, masalahnya dulu kan dikemukakan kan? iya, mengemukakan masalah. Kan tadi disajikan materinya, Bu, tentang Ya surah masalah dulu. Al-Maun. Iya, tentang Ya surah Al-Maun. mungkin ya masalah itu ya bisa Ibu bilang sebut surah Al-Maun itu bisa jadi masalahnya. Bukan masalah apa, misalnya tolong perhatikan surat Al-Maun, itu kan jadi Iya. masalahnya. Jangan jangan langsung bagi kelompok, coba naikin sedikit, Bu. Slide-nya. Oh, ini. Ini, Bu. Naik. Nah, Bu, di mana Ibu taruh stop dulu, Bu. Di mana Ibu taruh pengembangan masalah di sini, Bu? Di kegiatan yang mana, Bu? Di kegiatan yang setelah membaca mana tadi? Yang mana, Bu? Coba tunjukkan ke saya. Yang di bagian keempat, Bu. Secara berkelompok.
Nah, Iya, aku balik lagi berkelompok. Kan saya nanyakan di mana Ibu meletakkan bagian pertama, Ibu. yang pertama. Kalau berkelompok itu sudah langkah kedua, Bu. Dia berkoordinasi, apa sih namanya berkelompok itu? Berkolaborasi, Bu. Iya, berkolaborasi. Nah, berkolaborasi itu kan sudah langkah yang keberapa ya kalau tidak salah? Sudah langkah kedua kalau tidak salah. Langkah bersama pertama itu orientasi pada masalah. Nah, mana dia, Bu, bagiannya, Bu? Nggak tertulis, Bu. Iya, Nah, harusnya. kok Ibu bisa bilang kalau itu model pembelajarannya PBL? Kalau Ibu Iya, bilang itu PBL, harusnya langkah-langkahnya sudah harus Ibu buat. Sini misalnya kan model pembelajaran, problem based learning. Di dalam langkah-langkahnya harus sudah ada, entah Ibu tulis satu, misalnya di kegiatan pendahuluan, memberikan video tentang pembacaan surat Al-Maun, atau memberikan gambar yang berisikan tentang surat Al-Maun. Nah, itu kan sudah orientasi masalah, Bu. iya, Semuanya harus lengkap sintak-sintak di sana. iya, nggak tertulis. Jadi kalau ditanya ini tentang apa, jangan yang penting jawab apa gitu, Bu. Jangan, Bu. Tapi harus ada, Bu, di situ. Iya, Bu. Nanti di PPL 2 itu akan dicek lagi, Bu. Di PPL 1 nanti akan dicek loh. Langkah-langkahnya cocok tidak begitu. Oke. Pertanyaan saya berikutnya, Bu. Iya. Halo, Ibu. Iya, Benar ya? Bu. Dengar. Nah, pertanyaan saya berikutnya. Menurut Ibu, critical thinking itu apa sih, Bu? Critical thinking itu berpikir kritis. Itu artinya, Bu. Nggak usah diartiin. Tahu saya, Bu. Critical thinking itu berpikir kritis. Apa yang dimaksud dengan berpikir kritis, Bu? Oh, berpikir kritis itu maksudnya seorang siswa tuh dengan disajikan materi, penyampaian apa keterangan atau pemaparan dari gurunya itu dapat menghadirkan siswa itu dapat berpikir kritis gitu, dapat berani bertanya. Gitu. Kemudian, Gimana, Bu? Bu, Oh, ya jadi dari sajian materi yang disajikan itu seorang guru tuh dapat mengeluarkan atau membuat siswa itu berani mengungkapkan apa yang pendapat mereka gitu. selain itu, berpikir kritis juga akan membuat siswa bisa memecahkan masalahnya sendiri. Jangan lupa, Bu, itu yang sangat digadang-gadangkan sama pemerintah sekarang, problem solving. Ya kan, di kurikulum Merdeka itu salah satu komponen yang paling harus dilengkapi, salah satunya problem solving. Intinya kalau sudah critical thinking ada problem solvingnya di sana. Problem solving gitu. Iya, baik. Sebentar saya buka dulu daftar pertanyaan saya. Baik, berikut pertanyaan berikutnya, Bu. Kakak. Oke, Bu. Apa itu diagnostik tes, Bu? Diagnostik tes itu penilaian. Penilaian apa, Bu? Penilaian menggunakan tes mungkin. Memang namanya tes, Bu. Tes diagnostik. Nah, Ya. Apa yang dimaksud dengan tes diagnostik itu, Bu? Tes diagnostik ya. Tes yang dilakukan di awal untuk mengecek kesiapan belajar seorang siswa peserta didik. Oke, untuk melihat kelemahan dan kelebihan salah ya. satunya. Ya, salah Tes satunya diagnostik itu diadakan begitu. untuk mengecek. Kalau formatif apa, Bu? Kalau asesmen formatif itu dilakukan untuk mengetahui atau memberikan umpan balik kepada peserta didik, dilakukan di
awal, maksudnya di setiap habis materi, setiap hari, tugas harian. Latihan termasuk formatif atau tidak, Bu? Latihan, iya, termasuk formatif. Formatif. Kemudian kalau summatif apa, Bu? Kalau sumatif itu untuk menilai di akhir periode. Contohnya seperti ujian akhir semester, ujian mid. Gitu. Oke, ujian akhir semester, ujian mid berarti ya. Ya. Oke. Nah, Bu, pertanyaan saya berikutnya. Nanti Bu, ini biar nanya PPRA. Saya nanya lagi Bu, Ibu pernahkah Ibu melakukan penelitian tindakan kelas? Ada, Bu. Pernah ya Bu ya? Ya, Sebelum di sini pernah melakukan PTK Bu? belum, waktu udah PPG aja. Waktu PPG berarti baru bentar ya Bu. Oke, baik Bu. Berarti Ibu belum pernah melakukan PTK sebelumnya, sebelum dari sini ya. Nah, pertanyaan saya deh untuk PTK Ibu. Judulnya apa Bu PTK Ibu? Jujurnya ya yang kemarin itu penerapan model problem based learning pada materi ajar, untuk meningkatkan kemampuan hasil belajar peserta didik pada materi kasih sayang kepada anak yatim. Kalau Ibu mikir langsung pada materi kasih sayang kepada anak yatim, Bu, Ibu cuma bisa untuk satu meeting, Bu. Karena ketika kasih sayang kepada materi itu selesai di satu meeting, Bu. Tidak akan terjadi siklus-siklusnya, Bu. Kan satu siklus itu tidak mungkin satu pertemuan, Bu. Nah, nanti coba Ibu pikirkan lagi, coba diganti materinya. Nah, pertanyaan saya berikutnya, Ibu. Yang menjadi kriteria of sukses dari PTK Ibu ini apa? Kriteria suksesnya, kriteria ketercapaian keberhasilannya. Yang Ibu rencanakan apa? Adanya peningkatan hasil belajar siswa, Bu. Berapa puluh persen, Bu? Kalau dari hasilnya sekitaran 75%. Berarti salah satu kriteria Ibu 75% siswa meningkat, nilai belajarnya meningkat. Nah, dari sana aja Bu, jangan bukan kasih sayang begitu Bu, berarti meningkatkan nilai PAI. Gitu, langsung saja judulnya Bu. Nah, pertanyaan saya Bu, yang tadi Bu, balik lagi ke pertanyaan situ Bu. Kalau misalnya dalam satu waktu itu kriteria of suksesnya tidak tercapai Bu, ya, ya kan? Kriteria suksesnya tidak tercapai. Apa yang akan Ibu lakukan? Akan mengganti metode penelitiannya, Bu. Mungkin Akan mengganti metode penelitian. Sampai kapan, Bu? sampai sebagian besar peserta didik mencapai KKM, minimum KKM. Nah, berarti Bu, kalau misalnya tidak berhasil lagi, ngulang lagi, tidak selesai-selesai penelitian Ibu. Iya. Nah, itu makanya kalau jawabannya, kalau apa yang akan Ibu lakukan? Kalau misalnya siklus 1 tidak berhasil mengganti metode yang dipakai, tidak selesai-selesai nanti, Bu. Jadi Bu, Karena seharusnya siklusnya kan harus ngulang lagi, Bu. Kalau ya, metode yang lain siklusnya harus ngulang lagi. Tapi kalau metode itu yang Ibu pakai tapi Ibu kembangkan, mungkin bisa berhasil, Bu. oh ya, Jawabannya belum tepat kalau Ibu bilang ganti. mengembangkan Oke, saya metodenya rasa ya, Bu. iya, saya rasa cukup Bu Yogia. Mungkin boleh Ibu lanjutkan, Bu. Terima kasih, Bu. Catat sarannya.
Ya, terima kasih ya Bu Ria. Oke, Bu Siti Jaria. Nah, tadi kami sudah mendengarkan apa ya presentasinya Bu Siti Jaria. Modul ajar itu yang Bu Siti buat itu bukan modul ajar berdasarkan kurikulum merdeka ya. Nah, itu RPP, setahu saya itu RPP berbentuk RPP. Iya. Iya, itu ngambil dari yang kemarin di LK9 itu bukan dia ada pilihannya. Tapi itu ada Iya, tulisannya karena dari kurikulum iya, merdeka. iya, modul ajar yang berdasarkan kurikulum merdeka itu tuh berbeda. Nah, pertanyaan saya apa letak perbedaan modul ajar dalam kurikulum berdasarkan kurikulum merdeka dengan RPP? Yang Ibu buat itu kan RPP tuh. Nah, sebenarnya Ibu udah tahu ya sebenarnya di dalam apa PPKK kita ini kan wajib yang yang dibuat itu adalah modul ajar berdasarkan kurikulum merdeka. Nah, berdasarkan pemahaman Ibu, apa perbedaan antara modul ajar berdasarkan kurikulum merdeka dengan RPP? Kalau kurikulum merdeka itu kan disebutnya modul ajar, Bu. Kalau RPP itu penyebutan untuk kurikulum 13. Terus Iya, kalau apa yang kurang dalam apa modul ajar itu ya Ibu buat? Iya, setahu saya itu eh, ini iya tidak. tidak mencantumkan profil Pancasilanya. Iya, itu banyak sekali itu yang kurang. Ya, itu tidak sesuai dengan modul ajar yang berdasarkan kurikulum mereka. Makanya saya bertanya apa perbedaan antara modul ajar ya dengan RPP. Kalau modul ajar itu ya jelas panduan atau pedoman ya terhadap guru ya dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi pedomannya, panduannya itu lengkap ya dibandingkan pada RPP. Kalau RPP itu rencananya aja, ya rancangannya aja. Bagaimana cara menempatkan prosedur dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru ya dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, selanjutnya soal berikutnya, mengapa guru harus mengembangkan modul ajar dalam sebelum melakukan proses pembelajaran? Mengapa seorang Iya, guru harus sebelum mengajar mengembangkan kan modul guru ajar? kan harus buat modul ajar ya. Ya, Nah, kenapa penting? agar dalam menyampaikan materi itu terarah, Bu. Iya, Terarah. kemudian yang kedua, Yang kedua, agar dalam penyampaian materi itu tidak melebihi atau tidak melanggar waktunya. Karena di dalam kalau kita berpedoman kepada modul kan sudah ada langkah-langkahnya gitu. Jadi nggak berantakan dalam kita menyampaikan materi. iya, langkah-langkah dalam merumuskan modul ajar itu apa? Gimana, Bu? Langkah-langkahnya. Iya, langkah-langkah dalam merumuskan modul ajar itu apa? Apa-apa saja. Tadi kan sudah itu guru harus tahu bagaimana cara menerapkan langkah-langkah modul ajar dengan secara sistematis. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkah dalam membuat modul ajar, ya, itu apa-apa saja. Langkah-langkahnya yang pertama itu kita harus tahu dulu, Bu, materi yang akan kita ambil. Kemudian Ya, materi. Kemudian yang kedua harus tahu dulu, difokuskan dulu tujuan yang akan dicapai. ya, tujuan apa? Instruksional, ya, tujuan instruksionalnya. Nah, yang akan dicapai. Ya, ada tujuan umum dan ada ya tujuan khusus. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adanya penilaian atau Iya, asesmen. menyusun evaluasi atau bukti-bukti tes ya. Ya. Sehingga tujuannya apa untuk mengukur tercapainya proses pembelajaran. Terasa atau tidakkah? Ya, maka oleh karena itulah guru sebelum mengajar harus dibuat dulu modul ajarnya sebelum ya waktu itu apa modul ajar atau SPP. Tapi kalau dosen dikatakan sebagai SPS ya. Nah, Ibu kenal nggak CPTP dengan ATP? Ya, CP itu capaian pembelajaran. Tadi Bapak Ibu sudah katakan ya capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kepanjangan ya. Kemudian ATP-nya adalah action tujuan pembelajaran. Nah, konsep ya seorang guru kan harus tahu mengenal konsep ya apa itu CP, apa itu TP, dan apa itu ATP. Apa itu CP itu? Capaian pembelajaran.
Capaian pembelajaran itu adalah apabila sesuatu atau target yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut. Iya, kompetensi yang apa? Kompetensi pembelajaran yang harus Kompetensi. dicapai Iya, dalam ya oleh sebuah materi. dari setiap fase perkembangan ya dalam proses Ya. pembelajaran itu sendiri. Nah, kalau TP Bu, Kalau tujuan pembelajaran apa? Berdasarkan konsep TP itu apa? Tujuan TP, pembelajaran. tujuan Iya, Kak pembelajaran. Ibu kan sudah buat itu tujuan pembelajaran di modul ajarnya. Nah, Heeh. secara konsepnya seperti apa? Konsep TP itu sendiri. Teorinya. Apa itu tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran itu konsepnya apabila seorang peserta didik telah mencapai atau telah mampu menjawab atau mengembangkan materi ajar yang disampaikan, yang disajikan. Iya, itu gambaran kan sudah ada dicantumkan indikator-indikator pembelajarannya. Itu gambaran dari seluruh indikator-indikator pembelajaran tentang hasil ya pembelajaran yang diharapkan atau diinginkan. Ya kalau ATP Bu, acuan apa Alur tujuan pembelajaran. iya, alurnya apa alurnya? Alur itu langkah-langkahnya, Bu. Iya, langkah-langkah dari dalam proses pembelajaran guru harus menerapkan langkah kegiatan pembelajaran. Itu ada berapa? Ada berapa? Ada Ada berapa? Ada 3 Tiga. Kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. penutup. Nah, kegiatan awal. Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan ya langkah-langkah awalnya, apa yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran. Nah, secara konsep langkah ya kegiatan awal dalam proses pembelajaran itu apa maknanya? Apa sih maksudnya? Maaf, gimana, Bu? Iya, apa yang dimaksud dengan kegiatan awal dalam proses pembelajaran? Tadi Ibu sudah jelaskan tuh langkah awalnya, apa yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran. Nah, secara konsep, apa yang dimaksud dengan kegiatan awal dalam proses pembelajaran? Kegiatan awal pembelajaran itu adalah kesiapan seorang guru untuk menyampaikan materi dan berinteraksi dengan baik kepada peserta didik. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, kalau kegiatan inti dalam Kegiatan proses pembelajaran apa? Kalau kegiatan inti menurut pemahaman saya itu, Bu, di mana seorang guru memfokuskan kepada pemaparan materi tentang pemaparan materi tersebut agar capaian-capaian atau tujuan-tujuan pembelajarannya itu tercapai. Iya. Kalau kegiatan penutup dalam proses pembelajaran? Dalam proses pembelajaran yang kegiatan penutup yaitu adanya penyimpulan. Jadi seorang guru setelah memberikan materi, menyajikan materi, akan menyimpulkan secara bersama-sama, tidak sendirian, bersama-sama mengajak peserta didik, maksudnya itu dengan memberikan pertanyaan sebagai acuan bahwasanya peserta didik ini sudah paham apa belum dengan materi yang kita sampaikan, seperti itu. Oke, sip. Nah, Ibu tahu seorang guru harus tahu ya mengenai tentang perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran itu apa saja itu? Perangkat pembelajaran, alat-alat yang digunakan dalam belajar. Iya. Iya, apa saja? Seperti buku, Ya, buku ajar, bahan ajar, LKPD, LKPD, modul ajar ya juga ya, modul ajar, ajar, media pembelajaran, media pembelajaran seperti internet, ya, proyektor, ya instrumen, metodologi penelitian, metode pembelajaran, ya. Nah, jadi seorang guru wajib tahu ya instrumen apa perangkat pembelajaran itu ada berapa. Yang pertama itu adalah bahan ajarnya, ya modul ajarnya, kemudian LKPD dulu zaman dulu dikenal sebagai LKS ya Bu ya, LKS ya, ya LKS, apa lagi? Modul ajar, ya RPP, dulu kan RPP, sekarang modul ajar, pasca kurikulum mereka. Ya, kemudian media pembelajaran, metodologi, ya metode pembelajaran. Ada instrumen nggak? Ada. Instrumen penilaian. Ya, instrumen. Nah, kemudian instrumen yang digunakan dalam mengukur keberhasilan siswa dengan menggunakan apa? Instrumen
Instrumen Iya. formatif, Bu. Instrumen itu kan alat ukur untuk mengukur keberhasilan siswa peserta didik. Berhasil atau tidak, Kak? Nah, dengan menggunakan tes ya. Iya, Iya, tes. menggunakan Nah, tes. tes itu ada tes formatif, ada tes sumatif, dan ada tes, iya, tes Iya. awal. Nah, apa? Coba jelaskan apa itu tes formatif. Jadi seorang guru harus tahu ya, tes formatif itu apa, tes sumatif itu apa, waktunya kapan, sumatif itu waktunya kapan. Nah, tes Kalau awal itu dilakukan kapan? Nah, tes awal itu apa maksud seorang guru? yang pertama Kapan itu melakukan? Yang pertama itu diagnostik, Bu, itu dilakukan untuk Ya, mengukur kelemahan dan kelebihan seorang peserta didik. Kemudian kalau iya, formatif itu tujuannya untuk memberikan umpan balik peserta didik. Itu dilakukan setiap habis materi seperti seperti latihan harian, tes harian atau tugas proyek secara berkala. Kemudian iya, kalau sumatif itu untuk menilai pada akhir periode, seperti setelah habis bab, ujian akhir semester, gitu. iya, oke. Soal Ibu menggunakan kata kerja operasional ya untuk apa? Untuk mengetahui kemampuan peserta didik dari segi kognitif. Iya, Iya, iya jelas. Ada C1, C2, C3, dan C4, ada C5, dan C6. Nah, soal Ibu seperti apa? Ada nggak mencakup antara C1, C2, C3, C4, C5, C6? C1 itu mengenai tentang apa? Kata operasionalnya. Kata kerja operasional untuk aspek kognitifnya. menyebutkan. Menyebutkan. Iya, ada nggak soal yang mencantumkan menyebutkan di dalam modul ajar Ibu? Udah. Ada. Apa contohnya? Sebutkan surah Al-Ma'un ayat pertama, atau sebutkan Ya, arti dari isi kandungan surah Al-Ma'un ayat kedua. iya. Itu berapa soal Ibu yang ada C1-nya? Kurang lebih ada 3 soal. Soalnya itu kan Nah, campur. soalnya berapa? Soalnya Soalnya, berapa? soalnya yang esai 5, S5, ya, kemudian pilihan S-nya ganda. 5. Iya, Pilihan gandanya pilihan gandanya ada 10. iya, 10. Nah, kalau S-nya 5, mencakup enggak sampai C4? C4 itu kan tentang mengenai analisis ya. Harus ada apa? Opsinya ada, harus mencakup. Jangan mudah terus. Kalau mudah berarti kan daya beda tidak diketahui daya bedanya mana yang siswa yang pintar dan mana yang siswa yang tidak pintar. Berarti kan terjawab semua, ya kan? Nah, kalau sebutkan semuanya atau mengetahui semuanya, berarti siswa yang tidak pintar dia tahu semua. Iya, Ya, betul. berarti jawabannya betul. Berarti harus mencakup apa soal hoax-nya di sana. Ada C1-nya, C2, C3, dan C4-nya. Iya. Ya, C4-nya menganalisis, ya, pemahaman. Nah, ada nggak soal dicantumkan dalam apa butuh ajar Ibu? Seharusnya dicantumkan, misalnya S-nya itu ada 10, ya 2 untuk C1, C2-nya, C1-nya untuk 2 soal, Iya. C2-nya untuk 2 soal, itu disamaratakan. Nah, Iya, Bu. gitu. Jangan disatu semua. Jadi Iya. tidak ada daya bedanya. Jadi soalnya itu mudah, dikatakan mudah. Kenapa? Tidak ada daya beda. Ya, soal itu tidak ada. Jadi dalam pengukuran tes itu ada 4, kualitas, reliabilitas, tingkat kesulitan, dan daya beda. Jadi kalau kalau bisa semuanya berarti soalnya mudah, ya Nah, kan? iya, Bu. Siswanya menjawab. Tidak ada pembedaan antara siswa yang pintar dengan siswa yang tidak pintar. Ya, oke. Itu adalah evaluasi LKPD. LKPD, Ibu buat LKPD? Ada, Bu. Peserta didik ada ya? Iya, Ada, ada. ada. Nah, kemudian apa komponen yang ada di sana? Ibu kan saya lihat di LKPD mahasiswa apa PPG kan pintar semuanya itu bagus apa gambarnya, desainnya. Nah, tapi kan harus mengetahui dulu apa sih isi dari LKPD itu. Jangan langsung apa soal-soal, jangan langsung disuruh perintah tugas, tapi kan harus ada komponennya. Iya. Ya, cara membuat langkah-langkah untuk membuat
atau mendesain LKPD itu sendiri ada komponennya. Komponennya itu pertama itu jelas judul, ya. Kemudian mata pelajarannya harus dijelaskan itu mata pelajaran apa yang akan apa dari LKPD itu Ya, berapa apa ada nggak dicantumkan apa kompetensi yang akan dicapai di LKPD itu ada Bu. apa itu kompetensi yang dicapai di LKPD itu Itu komponen tentang cara membaca surah Al-Ma'un dengan tajwid yang benar. tajwid yang benar. Kalau indikator pencapaiannya di LKPD itu ada nggak dicantumkan? Indikatornya ya Bu. Iya, harusnya dicantumkan. Ya, kemudian tugas-tugas, langkah-langkahnya dalam melaksanakan tugas itu kan ada langkah-langkahnya tuh. Ya, Ya, ada langkah-langkah. Ya, detailnya. langkah-langkah kinerja peserta didik ada langkah-langkahnya. Nah, itu ada tugas ya. Nah, ya, setelah itu baru terakhir adalah penilaian, nah, evaluasi ada soal. Nah, di situ ada penilaian nggak di sana? Kalau LKPD yang Ibu buat Ada Bu. ada. Nah, penilaiannya seperti apa? Yang Ibu buat. Ibu kan sesuai dengan bahan yang Ibu ajukan, yang Ibu buat tuh di LKPD. Nah, evaluasinya seperti apa? Tidak sama dong. Apa? Apa yang Ibu buat? Hah? Lupa. Dengan latihan tadi Bu. Iya, latihan. Iya, iya, itu kan soal itu. Heeh. Ya, Soal tinggal menggunakan latihan. Iya, latihan soal-soal. latihan soal. Latihan soal. Oke. Kemudian apa? Eh, PTK ya, PTK P5, tadi P5. Nah, P5 ya tadi apa menurut ajar Ibu nggak sesuai ya dengan kurikulum mereka seharusnya kan diterapkan. Coba Ibu jelaskan P5 elemen P5 itu apa-apa saja P5 kan? itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Ya. Apakah Terus semuanya cakupan semuanya 6 elemen itu tidak dalam RPP dalam mutu ajar Ibu? Makanya tidak harus ada itu. tidak Iya, itu seharusnya. ada Bu yang Hah? saya buat. Mana dia? Seharusnya yang Salah Ibu upload. bacakan itu. Berarti Iya, ya. tadi ada sebagian, ada 3 aja Bu. Ya, boleh 3. Ya, ada apa profil pelajar pasal apa Pancasila itu misalnya beriman ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya bersyukur atau berakhlak dia ya. Kemudian bergotong royong, mandiri, bersifat kreatif, kemudian dinamis, inovatif. Nah, mungkin ada salah satu di antara itu tidak termasuk dalam apa itu modul ajar. Nah, itu. Nah, oke. Bagaimana cara Contohnya menerapkan kelima? Iya, dalam di sekolah. Apa? Contoh penerapan guru apa P5 di sekolah itu. Kan di sekolah itu kan ada P5 ya? ya Ada ya mata pelajaran P5. Nah, seperti apa bentuk penerapannya P5 yang dilakukan oleh peserta didik dan apa dalam proses pembelajaran. itu dalam bentuk proyek Bu. Kalau Iya, yang bentuk P5 proyek tugasnya. Iya, tugasnya seperti apa? Proyeknya. iya kalau di sini Bu di sekolah kami ngambil tentang apa gaya hidup berkelanjutan Iya, terus dengan menggunakan daur ulang sampah. ya. Oh, sama ya dengan apa ya? Iya, tapi di sekolah kami ini menggunakan tutup botol dijadikan kerajinan tangan. Kerajinan tangan. Ya bolehlah berbeda dengan sekolah lain ya. Jadi sama dengan yang lain itu sampah juga. Ya bolehlah, jangan diambil punya kawan ya. Apa? Ya kalau ya oke. Enggak, kan TPACK. Ibu pernah enggak TPACK? TPACK. Seorang guru kan harus tahu tuh makna dari TPACK itu sendiri. Apa itu TPACK? TPACK. Apa itu? TPACK itu Ibu tahu teknologi, pedagogik, and content knowledge ya. Iya. Iya. Mengapa TPACK itu penting dimiliki oleh seorang guru?
Wajib. Karena ya, karena seorang guru itu harus mampu mengaplikasikan atau menggunakan media ajar. Iya, Ya, berbasis teknologi. internet. Iya, teknologi. Teknologi. Apa contohnya, Bu? Kalau apa contohnya? Contohnya dengan Contoh di sekolah ini seperti apa? Diterapkan di sekolah. menampilkan modul ajar menggunakan PowerPoint misalnya, atau menggunakan video pembelajaran seperti itu. Iya, berbasis video pembelajaran. Ya. Ya, berbasis web ada nggak, Bu? Tidak ada. Web. Iya. Ada, Bu. Ada. Oke, kemudian PTK. PTK judul itu apa tadi? PTK-nya tadi penerapan metode problem based learning dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Iya. PTK Ibu sudah sampai ke bab 4, bab 5? Belum, baru berbentuk proposal. Baru berbentuk proposal. Proposal seharusnya harus sampai ke hasil penelitian. Ya, sampai ke bab 5-nya. Ya, bab 5-nya. Nah, bab 1-nya apa saja komponen pendahuluan? Bab 1 itu ada latar belakang masalah. Ya. Kemudian ada rumusan latar masalah. Belakang masalah itu apa yang dikaji? Latar belakang masalah itu apa yang dikaji? Masalah Ya, masalah yang menyebabkan tertariknya untuk seseorang meneliti. Ya, oke. Yang kedua apa? Batasan masalah. Nah, batasan masalah itu apa yang dibahas? Batasan masalah itu dalam sebuah penelitian tidak mungkin diteliti semuanya secara global, Bu, tapi dibatasi. Di sini dalam penelitian PTK saya itu membatasi di kelas 5B, 5A. 5A. Kemudian rumusan masalah? Rumusan masalah itu apa saja? Apa rumusan masalah itu? Ada berapa? 2 ya? Ada 2 rumusan masalahnya. Yang pertama apa? Yang pertama, rumusan masalahnya? Rumusan masalahnya. Ya, rumusan masalah penelitian Ibu. Proposal Ibu, apa itu? Apa bunyinya? Tadi judulnya apa tadi? Judulnya apa? Ini, tentang kasih sayang kepada anak yatim. Ya, judulnya apa? Judulnya itu penerapan model problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Iya, bagaimana penerapan? Iya. Iya. Ya. Problem solving dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hasil belajar ya peserta didik ya di sekolah. Nah, yang kedua rumusan masalahnya apa? Kasih sayang kepada anak yatim. Nah, yang kedua apa? Bagaimana? Apa? Hasilnya, hasil peningkatannya, hasil belajarnya. Iya, hasil belajar. Iya, oke. Tujuan penelitiannya ada berapa di sana? Tujuan penelitiannya, Bu? Iya. Apa? Tujuan penelitiannya? Nanti untuk Untuk mengetahui atau untuk meningkatkan hasil belajar. Untuk meningkatkan hasil belajar. Untuk mengetahui penerapan. Ya, oke. Kalau bab 2, kerangka teorinya apa saja yang dibahas sesuai dengan judul? Kerangka teorinya itu tentang hakikat belajar. Hakikat belajar, kemudian? Iya. Tentang apa lagi? Judulnya apa? Upaya. Judulnya apa tadi? Penerapan problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar. Ya. Apa aja kerangka teorinya? Kerangka teorinya itu tentang hakikat belajar, tentang pengertian problem based learning. Ya. Kemudian tentang pengertian anak yatim. Anak yatim itu materi ya? Kasih sayang. Ya.
ya materinya ya, materi apanya, materi pelajarannya. Ya. Oke. Kemudian hipotesis. Nah, hipotesis apa yang maksud dengan hipotesis penelitian? Di bab 2 itu kan ada hipotesis penelitian, kemudian ada review studies, ya penelitian terdahulu. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu yang membuktikan bahwasanya dengan menggunakan PBL ini, Bu, bisa digunakan untuk meningkatkan hasil belajar. Ya, kalau kalau penelitian relevan, apa gunanya adanya penelitian relevan dalam Ada. penelitian Ibu? Ada, Bu. Iya, apa gunanya? Apa gunanya? Dia untuk mengukur kemampuan peserta didik. Mengukur, Bu? Jawabannya jauh. Tujuan kegunaan penelitian relevan tahu Ibu? Penelitian terdahulu supaya Iya, penelitian penelitian Ibu terdahulu. tidak sama dengan penelitian yang sebelumnya. Kalau misalnya pembahasannya problem solving, ada enggak perbedaannya? Dilihat dari mana Oh, ada. perbedaannya? Ada. Kalau di Iya, penelitian terdahulu, Iya. penelitian terdahulu itu dia menggunakan instrumennya itu menggunakan wawancara. Kalau di PTK saya menggunakan observasi dan tes. Begitu ya. Oke. Kemudian bab 3. Nah, bab 3 apa saja isinya, Bu? Metodologi penelitiannya? Metodologinya penelitian, ada jenis penelitiannya, Ya. variabel penelitian, Ya. Variabel penelitian, populasi masalah, ya. kemudian jenis dan sumber. Ya. Kemudian prosedur penelitiannya perlu nggak, Bu, dalam PTK? Teknik pengumpulan data. Ya. Iya, prosedur penelitian dalam PTK itu perlu nggak, Bu? Tahapan melakukan penelitian PTK perlu kan? Perlu. Ya, menyusun rancangan, kemudian melaksanakan tindakan, pengamatan, kemudian refleksi. Ya, dari berapa sampai mana siklus Ibu? Siklus 1, 2, 3. Baru sampai bab 3, Bu. Bab 3, oke. Soal terakhirnya, mengapa PTK itu sangat penting sekali bagi guru? Kenapa nggak penelitian kualitatif, penelitian pengembangan, penelitian kuantitatif, atau penelitian tindakan? Kenapa PTK itu untuk guru? Kan PTK kan memang untuk guru ya. Nah, ya, memang dilaksanakan di kelas itu sendiri, guru yang melakukan. Apakah itu PTK itu guru yang melakukan? Iya, memang guru yang lakukan, maka dikenal sebagai PTK. Kenapa pentingnya PTK itu? Kenapa pentingnya PTK itu dilakukan? Karena sebagai seorang guru itu, Bu, tidak cukup hanya menyampaikan materi kemudian pulang, tapi seorang guru itu akan bertanggung jawab tentang hasil yang dicapai oleh peserta didiknya. Jadi dengan melakukan PTK, kita akan mengetahui siswa-siswa mana yang masih perlu bimbingan dan siswa-siswa mana yang sudah mampu untuk melanjutkan materi, kurang lebih seperti itu. Iya, itu kan untuk proses pembelajaran tuh. Kalau untuk ibu guru itu sendiri? Untuk ini menjadikan pengalaman, Bu. Ya, menjadikan pengalaman, kemudian dijadikan sebagai apa? Sebagai pedoman. Kerja guru ya? Iya. Iya, kerja guru ya, untuk ya. Oke. Siap. Selesai jam 8 ya, sudah cukup. Bu Ria, Bu Ria. Assalamualaikum Bu Ria. Kita cukup ya Bu Ria. Iya, sudah cukup Bu. Ini Iya. ribut di sini anak-anak main. Iya sama Bu Ria, namanya. Boleh Bu, tutup aja. Ya, kita tutup ya. Baiklah, terima kasih Ibu Siti Jariah ya. Hari terakhir ya, yang komprehensif ya. Kita akhiri ya dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Ya, mudah-mudahan
lulus ya dalam Amin. ujian komprehensif. Oke, Terima kasih masukannya, Bu. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ya, Ya, Liv ya. ya, Ibu, Mm, ya, sambil live ya. Ya, Bu. Terima kasih. Syukran. Ya, Selamat malam, Ibu. up, R.